شريك له محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur karena di hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Seusai kita menunaikan sholat subuh berjamaah, insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan ini, yaitu membahas salah satu buku tipis ya dari karya para ulama. Namun meskipun buku ini tipis tapi sangat luas ya makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ya, jadi tipis bukunya tapi tebal isinya, masya Allah. Ya, buku ini adalah Ad-Durra Al-Mukhtasara fi Mahasin Ad-Din Al-Islami, karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Buku ini menjelaskan jamaah sekalian tentang keistimewaan dan kelebihan-kelebihan agama kita yang mulia, yaitu agama Islam. Ya, alhamdulillah telah tersampaikan apa yang beliau uraikan ya dari contoh-contoh keistimewaan agama kita, mulai dari contoh yang pertama dan terakhir sampai al-mithal as-sadis ya, contoh yang keenam. Nah, kini kita akan masuk kepada contoh yang ketujuh ya, contoh yang ketujuh dari keistimewaan agama kita yang mulia jamaah sekalian. Kata beliau ma ja'at bihi asy-syari'atu min ibahatil buyu'. Ya, yaitu apa yang datang dalam syariat agama Islam, apa yang ada dalam syariat agama ini, ya, yaitu berupa ibahatil buyu, ya, dipulihkannya perjual beli, ya, dipulihkannya perjual beli. Artinya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya yang maha luas membolehkan jual beli dalam kehidupan kita, yang mana kita tidak lepas kehidupan kita dari menjual dan membeli sama sekalian. Dan ini dibolehkan dalam agama kita, ya, ibahah al-buyu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, dalam surat Al-Baqarah 275, wa ahallallahul bai'a. Ini potongan ayatnya, wa ahallallahul bai'a, ya, dan Allah telah menghalalkan jual beli. Ya, ini termasuk kemudahan, kelebihan dalam agama kita. Kemudahan ya, karena dengan dihalalkan yang tersebut akan berlangsung ya jual beli dalam kehidupan yang mana manusia tidak bisa lepas daripadanya. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ya, sampai di masa kita. Ya, jadi wa ahlallahu al-bai'a. Nah, kemudian jemaah sekalian, termasuk juga al-ijarat ya. Al-ijarat itu artinya adalah sewa menyewa. Ya, kalau tadi jual beli ya, kita beli barang dari seseorang yang menjual ya, lalu dia mendapat keuntungan, atau sebaliknya kita yang punya barang kita jual, kita dapat keuntungan. Nah, ini dibolehkan dalam agama. Ya, dengan kaidah-kaidah dan kriteria yang berlaku dalam jual beli tentunya. Yang kedua ijarat ya, ijarat itu sewa menyewa ya, sewa menyewa ya, misalnya kita menyewa jazakallahu khairan rumah seseorang ya, sesuai dengan perjanjian yang berlaku kita bayarkan ya setiap tahunnya misalnya, atau setiap 2 tahun, atau kita menyewa toko, atau kita menyewa apapun yang dibolehkan dalam agama, maka ini diperbolehkan ya, dengan akad antara sang penyewa dengan yang menyewakan tersebut, kemudian ada perjanjian, dan ini dibolehkan dalam agama. Al-ijarat, sewa menyewa. Kemudian juga as-syarikat ya, syarikat itu maksudnya adalah syarikah-syarikah ya. Di sini tidak diterjemahkan ya, bisa ditambahkan ya. Jadi setelah di buku yang terjemahnya itu sewa menyewa ya, koma syarikah syarikah ya, syarikah syarikah.
Ya, syarikah itu maksudnya kongsi Bapak sekalian. Ya, di sini kita sederhanakan ya tentang makna syarikah. Ya, jadi kita lihat di layar, syarikah itu persekutuan ya atau kongsi dalam mengambil hak dan bertindak. Ya, di antaranya syarikah dan akad-akad. Mungkin dalam fikih yang lebih lanjutnya ya, salah satu contohnya syarikah mudharabah. Ya, syarikah mudharabah atau bagi hasil. Ya, misalnya ada seseorang yang punya tempat tapi nggak punya modal. Ya, kemudian kita modali, kemudian nanti ada bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Ya, misalnya kita mendapatkan 60 bagian, dia mendapat 40 bagian, ya, atau separuh-separuh atau sesuai dengan kesepakatan. Maka ini diperbolehkan, ya, syarikah. Ya, jadi kongsi salah satu bentuknya syarikah mudharabah atau bagi hasil. Lanjutannya wa anwa'al muamalat, ya, kemudian juga berbagai jenis muamalah, ya, muamalah, ya, interaksi, ya, terutama kaitannya dengan harta jemaah sekalian, ya, antara kita dengan seseorang. Allati tatabadal fiha al-muawadat bainan nas, ya, interaksi tukar menukar al-muawadat, ya, benda, ya, di antara manusia fil a'yan, ya, baik itu berupa al-a'yan, ya, sesuatu. Ya, di sini terjemahkan benda, ya, sesuatu yang tertentu, termasuk juga duyun, ya, duyun itu hutang piutang. Nah, ini juga dibolehkan dalam agama. Ya, jadi memudahkan. Ada orang misalnya tidak memiliki kemampuan jemaah sekalian, ada hal yang sifatnya darurat, ya, akhirnya dia terpaksa berhutang. Makanya dalam agama dibolehkan. Kita perhatikan ayatnya, ya, dalam Al-Qur'anul Karim kita dapatkan ayat yang terpanjang itu ayat tentang apa? Tentang hutang. Ya, saya perhatikan di bagian akhir surat Al-Baqarah, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wa sekalian orang-orang yang beriman, idza tadayantum, ya, apabila kalian tadayantum, ya, maksudnya bermuamalah tidak secara tunai, ya, artinya berhutang, bidainin dengan hutang, ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan, ya, faktubuhu, maka tulislah. Ini baik sekali, ya, termasuk di antara hal yang disarankan, ya, dalam masalah hutang piutang adanya sesuatu yang tertulis hitam di atas putih, ya, bahwasanya saya fulan meminjam uang dari fulan, ya, sejumlah sekian dan akan saya bayarkan di tanggal sekian bulan sekian misalnya. Kemudian ada tanda tangan dari keduanya misalnya. Maka di sini sangat baik, ya, untuk menguatkan komitmen, ya, dari yang berhutang tersebut untuk mengembalikan hutangnya. Ya, maka di sini orang yang berhutang tersebut jemaah sekalian, ya, kami menyarankan agar dia mengembalikan, ya, hutangnya tersebut pada waktu yang telah disepakati. Ya, saudaranya atau temannya atau kawannya atau keluarga yang tadi telah memberikan hutang, nah, di sini sudah berbuat ihsan, sudah berbuat baik, maka balaslah kebaikannya dengan membayarkan hutang yang tersebut di waktu yang telah ditentukan. Ya, syukur-syukur sebelumnya sama sekalian. Ya, syukur-syukur sebelumnya. Ya, sebelum waktunya kembalikan. Ya, ini untuk menambah apa? Kepercayaan orang tersebut. Ya, insyaallah satu saat kita ada sesuatu darurat, ya, kita kepada orang tadi insyaallah akan mudah. Ya, karena dia tahu kita orangnya apa? Amanah, ya, belum waktunya sudah dikembalikan. Ya, jadi jangan sampai melalaikan apa? Hutang. Ya, kemudian yang kedua, jangan berhutang kecuali dalam keadaan apa? Darurat. Ya, jadi jangan bermudah-mudah dalam apa? Hutang. Ya, karena hutang itu mungkin, ya, enak di awal tapi apa? Berat di akhir. Ya, mengembalikannya ini yang berat. Ya, jadi jangan berhutang kecuali dalam kondisi sangat urgent sekali. Demikian. Kemudian yang menghutangi jemaah sekalian hendaknya dia niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah meskipun dia tidak mendapat keuntungan apa-apa, tapi dia mendapat pahala. Kan enggak boleh lebih. Jadi dia minjemi 1 juta, mengembalikannya berapa? 1 juta. Ya enggak boleh menarik menjadi berapa? 1,1, enggak boleh. Atau 1.050.000 enggak boleh. Ya, jadi dia terimanya juga 1 juta. Ya, ini
dia tidak dapat apa-apa sama sekalian secara keuntungan, tapi dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, intinya agama kita membolehkan. Ya, berarti membolehkan itu ada kemudahan. Nah, disinilah letak salah satu keistimewaan agama kita. Ya, waduyun. Ya. Wal manafi' wa ghairiha, ya, lanjutannya, dan kemanfaatan ya, wa ghairiha, dan juga hal-hal lainnya. Ya, ini semua diperbolehkan dalam agama kita. Lanjutannya, faqad ja'atis syari'atul kamilah, ya, faqad ja'at, dan sungguh telah datang syariat yang sempurna, syariat Islam, bihilli hadan nau', ya, halalnya jenis ini, ya, maksudnya muamalah yang telah disebutkan tadi. Wa itlaqihi lil ibad, ya, dan memutlakannya bagi hamba-hamba, ya, listimalihi 'alal masalih, karena di dalamnya ada kemaslahatan fit daruriyat, baik terhadap hal-hal yang sifatnya darurat, wal hajiyat, yang sifatnya perlu, wal kamaliyat, yang sifatnya penyempurna, ya. Wa fasahatil ibad fashan, kemudian meluaskan bagi hamba-hamba atau bagi pemeluk agama Islam jamaah sekalian, fashan, ya, satu kelapangan, keluasan, saluhat bihi umuruhum wa ahwaluhum, yang dengannya perkara mereka menjadi baik, keadaan mereka menjadi baik, wastaqamat ma'ayishuhum, akan menjadi apa? Lurus kehidupan mereka, ya, maksudnya kehidupan mereka akan terbantukan, termudahkan dengan adanya apa yang Allah halalkan berupa muamalah yang telah disebutkan tadi, di antaranya jual beli, sewa menyewa, ya, syarikah dan lain sebagainya. Wa syaratatis syari'atu fi hilli hadhil asya, ini penting, ya. Jadi di paragraf selanjutnya dijelaskan, dan syariat mensyaratkan fi hilli hadhil asya, dalam hal-hal tersebut kehalalannya itu tidak begitu saja, tapi ada kaedah-kaedahnya, ada syarat-syaratnya. Di antaranya adalah ar-ridha minat tarafain, adanya keridhaan dari kedua belah pihak. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak, ya. Wastimalil uqud 'alal ilmi, ya. Wastimalil uqud 'alal ilmi, ya. Kemudian juga tercakupnya, ya, akad-akad tersebut di atas ilmu, ya, nanti kita sederhanakan, ya. Wa ma'rifah al-ma'qudi alaih, mengetahui apa yang diakadkan. Wa maudhu'il aqd, inti atau kandungan yang diakadkan, ya, baik itu jual beli maupun sewa menyewa. Wa ma'rifah ma yatarattabu alaihi minasyurut, ya, dan juga mengetahui apa yang timbul daripadanya dari syarat-syarat tersebut, ya. Sini kita bahas beberapa hal, ya, secara garis besar, ya, jamaah sekalian. Mungkin rinciannya di pembahasan fikih, ya. Kalau dalam jual beli jamaah sekalian itu ada yang namanya rukun-rukun, ada yang namanya syarat-syarat, ya. Jadi dalam jual beli ada rukun, ada syarat, ya. Rukun jual beli itu diantaranya adanya al-aqidan, ya, adanya yang menjual, ada yang membeli, adanya dua orang yang berakad, ya, adanya penjual, adanya pembeli. Kemudian yang kedua adanya objek, ya, sesuatu yang diperjualbelikan tadi, barang yang dijual, barang yang akan dibeli. Kemudian yang ketiga sighah, ya, sighahnya itu ucapan saya menjual barang ini atau benda ini. Kemudian yang satunya bilang saya membelinya, ya, atau bisa juga dengan tulisan atau dengan isyarat atau tanpa itu semua, yang penting sama-sama paham kalau adanya transaksi, maka ini sudah mewakili dalam sighah. Nah, ini rukunnya. Nah, kemudian ada syaratnya jamaah sekalian. Di antara syarat jual beli jamaah sekalian, di antaranya adanya ridho, ya, suka sama suka. Ya, saya menjual, ya, misalnya benda ini karena sukarela dari hati saya, nggak ada keterpaksaan, tidak ada keterpaksaan. Yang beli juga seperti itu. Yang beli, dia beli nggak ada yang maksa. Dia beli dengan kerelaan hatinya, karena dia suka barang tersebut dia beli.
Nah, ini dalilnya sama sekalian dalam surah An-Nisa ya 29, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Ya wahai sekalian orang-orang yang beriman, ya janganlah ya kalian ya saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian ya, baik yang menjual maupun yang beli sama-sama kerelaan dari hatinya. Ya, juga disebutkan ya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u an taradin, ya sesungguhnya jual beli itu hanya berdasarkan kerelaan, tidak ada keterpaksaan. Nah, kemudian yang kedua, ahliyatut tasarruf ya, jadi kelayakan untuk bertransaksi. Ya, ini juga syarat ya. Jadi yang baik yang menjual maupun yang membeli. Ya. Di antara kriterianya jamaah sekalian, sudah dalam keadaan balik ya, dia menjual hal tersebut atau dia membelinya dalam keadaan dia sudah balik. Kemudian yang kedua berakal sehat. Ya, kemudian yang ketiga rasyid. Ya, rasyid itu dewasa dalam mengatur harta. Ya, dia tahu apa yang dia jual, nilainya, kemudian dia jual. Yang membeli juga seperti itu. Dia berakal dan dia dewasa dalam mengatur harta. Termasuk juga di antara kriteria umumnya sama sekalian, ya status penjual itu adalah pemilik barang tersebut. Ya, dia yang punya memang sama sekalian. Dia yang punya barang tersebut lalu dia jual. Atau dia berkedudukan sebagai pemiliknya, meskipun bukan pemilik langsung, ya misalnya dia wakilnya, atau dia penerima wasiatnya, ya saya wasiatkan, ya engkau menjual barang ini, atau dia menjadi apa, pengawasnya, ya, atau orang yang diwakilkan olehnya untuk menjual barang tersebut, ya maka berarti dia diperbolehkan untuk menjualnya, ya sehingga tidak sah menjual sesuatu yang bukan miliknya, ya bukan miliknya tapi dia jual, sementara dia bukan pemilik barang tersebut, bukan pula orang yang mewakili untuk menjualnya. Kemudian yang keempat, barang yang dijual itu barang yang boleh, ya, bukan barang yang haram. Ya, jadi barang yang boleh diperjualbelikan, boleh dimanfaatkan, ya baik itu makanan, minuman, pakaian, tanah, rumah dan lain sebagainya. Ya sehingga tidak boleh menjual barang yang haram, yang tidak boleh untuk dimanfaatkan, ya seperti khamr, ya dan barang-barang yang diharamkan ya, seperti daging babi dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, ya sesuatu yang diperjualbelikan tadi jamaah sekalian itu bisa diserah terimakan, ya bisa diserah terimakan. Ya kalau nggak bisa diserah terimakan tidak sah jual belinya. Jadi harus bisa diserah terimakan. Nggak bisa diserah terimakan itu misalnya seseorang punya seekor burung, ya, lalu dia lepas burungnya, lalu dia bilang ke orang saya jual burung itu. Ya, padahal sudah di angkasa, ya, nggak bisa diserah terimakan. Atau dia punya ikan, dia masukkan ke sungai, saya jual ikanku, tapi sudah dimasukkan ke sungai. Ya, ini nggak bisa, harus sudah barang tersebut bisa diserah terimakan nantinya. Kemudian yang keenam, ya objek ya akad tersebut diketahui oleh kedua belah pihak. Ya, saya tahu buku ini dan saya akan menjual. Lah yang beli juga tahu kalau yang akan dibeli itu sebuah buku yang sifatnya demikian-demikian, jelas ya dalam objeknya. Ya, menyaksikan langsung ya saat akad atau dengan penjelasan. Ya meskipun tidak menyaksikan langsung dengan penjelasan. Kemudian yang terakhir harga harus tahu. Ya menjual, dia jual dengan harga sekian. Nah, yang beli tahu kalau harganya segitu. Ya terserah nanti dia nawar atau bagaimana, yang jelas sama-sama tahu, tidak ada kesamaran dalam hal ini. Ya, jadi intinya apa jemaah sekalian, kembali kepada tulisan muallif di sini, ya, syaratatis syariah, syariat mensyaratkan ya, kehalalan itu semua ridho antara kedua belah pihak. Ya, kalau tadi jual beli demikian pula sewa menyewa. Ya, yang menyewa rumah atau toko, misalnya jemaah sekalian dia kerelaan, keridhoan, nggak ada paksaan. Yang punya toko atau rumah atau tanah tersebut dengan kerelaan hatinya dia menyewakan. Sama-sama apa? Ridho antara kedua belah pihak. Demikian pula syarikat ya dalam kongsi jamaah sekalian, baik yang memiliki tempat tersebut atau yang memberikan modal kepadanya, sama-sama dari kerelaan hatinya. Ya, jadi wastimalul uqud 'alal ilmi ya.
Jadi tercakupnya akad-akad tersebut di atas ilmu ya, sama-sama tahu, sama-sama ada perjanjian ya. Contoh mudahnya kita menyewa sebuah rumah itu kan mesti ada perjanjian ya, mulai tanggal sekian sampai setahun itu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah, semuanya ada. Nah, ini diketahui baik yang menyewa maupun yang menyewakan ya. Demikian teman sekalian, ada akad di situ. Ya, demikian pula dalam syarikat dan juga dalam jual beli. Nah, ya intinya seperti itu sama sekalian. Jadi ada kaedah-kaedah atau ada syarat-syarat yang perlu diketahui di dalam bermuamalah tersebut. Nah, termasuk juga apa? Yang terakhir itu maudhu'il aqd ya, isi dari akad tadi. Ya, harus tahu. Kemudian apa? Ma'rifah ma yatarattab, konsekuensinya. Ya, kan bisa ada konsekuensinya kalau nanti tidak bisa melunasi sampai tanggal yang telah ditentukan, maka demikian itu konsekuensi sama sekalian. Ya, ini tahu ya, baik yang menyewakan maupun yang menyewa. Demikian. Ya. Kemudian selanjutnya wa mana'at min kulli ma fihi dararun ya. Kemudian dalam Islam kalau tadi yang dibolehkan, nah sekarang yang dilarang. Dilarang dalam Islam, dalam syariat, segala yang di situ ada kemudorotan, memudorotkan sifatnya, ya, kezoliman sifatnya, ya. Di antaranya aqsam al-maisir, ya, di antaranya berbagai macam bentuk perjudian. Coba kita lihat ayatnya dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90 sama sekalian. Al-Maidah ayat yang ke-90 Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ya. Innamal khamru, ya, hanya saja minum-minuman keras, wal maisir, perjudian, wal ansab, ya, berkurban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan panah, rijsun min amalis syaitan, adalah merupakan perbuatan syaitan. Itu semua adalah perbuatan keji, termasuk amal syaitan. Fajtanibuh, jauhilah itu semua la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Maka di sini diharamkan ya dalam Islam perjudian, ya, apapun bentuknya, ya, baik langsung maupun secara online. Nah, nggak boleh sama sekali perjudian, ya, karena mungkin kelihatannya menggiurkan, tapi pada hakikatnya menghancurkan. Ya, jadi apapun bentuk perjudian itu jangan sampai seseorang terjatuh padanya. Ini akan menggerogoti dirinya, kemudian hartanya, bisa juga menghancurkan keluarganya. Ya, jadi mungkin di tempo-tempo dia mendapat keuntungan, tapi tempo-tempo dia merugi dengan kerugian yang besar. Ini diharamkan dalam agama. Berbagai macam bentuk apa? Perjudian. Meskipun namanya bukan judi. Kadang-kadang dinamakan bukan dengan judi, dengan istilah lain, tapi hakikatnya judi nggak boleh dalam agama. Iya, ya, iya, iya. Ini juga dihindari ya, jual beli saham dan, ya, Masya Allah. Ya, ala kulli hal, ya, hindari hal-hal yang bisa membahayakan ya diri kita. Termasuk di sini perjudian. Termasuk juga jamaah sekalian riba. Ya, riba itu juga nggak boleh. Ya, riba nggak boleh sama sekalian. Ya, ayatnya jelas sekali ya dalam surah Al-Baqarah 278 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa dzaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah ya oleh kalian sisa dari riba yang belum dipungut, in kuntum mukminin, jika kalian orang-orang yang beriman. Riba ini diharamkan dalam agama. Ya. Termasuk juga jahalah. Ya, jahalah itu apa? Ketidakjelasan ya sama sekalian. Ketidakjelasan. Ya, ketidakjelasan itu misalnya dalam transaksi sama sekalian. Ya, kita mengatakan kepada seseorang, saya menjual barang ini kepadamu, tapi barangnya itu di dalam kotak misalnya. Dalam kotak sama sekalian. Ya, dia nggak tahu ya kriteria secara rincinya, tapi barangnya ada. Ya, maka di sini diharamkan dalam agama, yaitu karena ada ketidakjelasan.
Ya, termasuk juga al-gharar, ya, al-jahalah, ya. Artinya jangan sampai ada kerugian ya bagi pihak pembeli terhadap barang yang dia beli. Ya. Termasuk juga misalnya seseorang mengelabuhi, ya, itu juga nggak boleh, mengelabuhi barang yang dia jual, ya, supaya orang tertarik. Ya, orang tertarik kemudian membeli, padahal di situ banyak apa cacatnya. Nah, ini nggak boleh. Apa misalnya ya misalnya sepeda motor teman sekalian ya di situ, atau mobil atau apa gitu, banyak ya kerusakan, banyak ininya, kemudian dia ya polos demikian rupa ya, kemudian dia katakan kepada pembeli ini sudah nggak perlu diragukan, luar biasa, nggak ada kurangnya, padahal dia tahu banyak cacatnya. Nah, ini dalam agama kita nggak boleh. Jadi dalam agama kita sama sekalian ya jual beli ya muamalah tersebut tidak semata-mata untuk meraih keuntungan, tapi juga bagaimana supaya tidak merugikan pihak pembeli. Jadi jangan sampai merugikan orang lain. Ya, kalau dalam sistem yang lain itu kan selain Islam ya sama sekalian, bagaimana meraih keuntungan sebesar-besarnya. Kalau kita tidak boleh meraih keuntungan, tapi tidak dengan mendolimi pihak lain. Ya, jadi nggak boleh mendolimi pihak lain. Ya. Nah, kemudian lanjutannya, faman ta'ammala, maka barang siapa yang merenungkan, ya, barang siapa yang merenungkan, ya, mencermati muamalah syar'iyah dalam agama ini, ra'a irtibataha bi salahid dini wad dunya, dia akan melihat keterkaitannya dengan kebaikan dalam urusan agama maupun urusan dunia. Ya, jadi di satu sisi kemaslahatan dunia ya dapat, kemaslahatan agama dia juga menerapkannya. Wa syahida lillahi bi sa'atir rahmah wa tamamil hikmah, ya juga akan tampak, dia akan menyaksikan keluasan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Haitsu abaha subhanahu li ibadihi jami'at thayyibat, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi hamba-hambanya seluruh hal-hal yang sifatnya kebaikan, baik itu makasib, ya, baik itu sifatnya makasib, ya, makasib itu adalah usaha, ya, diperbolehkan, ya, apapun ya jenis usaha selama itu bukan melanggar agama, bukan sesuatu yang haram, diperbolehkan makasib. Mataim, makanan-makanan, ya, masyarib, minuman-minuman, ya, semuanya dibolehkan kecuali yang diharamkan, ya. Jadi yang diharamkan itu jauh lebih sedikit daripada yang dihalalkan, ya, kan gitu ya. Wa turuqil manafi', dan jalan-jalan kemanfaatan al-munazzamah al-muhkamah, yang secara teratur, ya, dan bijaksana, ya. Yang diatur ya dengan sebaik-baiknya. Kesimpulan dari misal yang ke-7 ini jemaah sekalian, dibolehkannya muamalah dalam kehidupan kita dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam agama dan adab-adab, ya, umumnya, ya, yang mana itu semua memberikan kemudahan ya dalam kehidupan kita dan kemaslahatan. Nah, kita lanjutkan ke al-mithal ats-tsamin, ya, contoh yang ke-8 jemaah sekalian. Ma'ja'at bihi syariah, ya, apa yang datang dalam syariat Islam itu min ibahatit thayyibat, ya, dari dibolehkannya hal-hal yang sifatnya baik, ya, yang baik-baik, minal mataim, dari makanan-makanan, ya, wal masyarib, dan minuman-minuman, wal malabis, pakaian-pakaian, wal manakih, ya, manakih, ya, maksudnya pernikahan, wa ghairiha, dan yang lain-lainnya. Jadi yang diharamkan hanya beberapa saja, ya, di antaranya yang diharamkan dari jenis makanan adalah daging babi jemaah sekalian, bangkai, ya, darah binatang yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dari minuman di antaranya minuman keras, ya, narkotika, pokoknya sesuatu yang sifatnya di situ memudaratkan seorang hamba, Islam melarangnya. Dan sebaliknya yang dihalalkan sangat banyak sekali. Ya, yang disebutkan itu bukan yang halal, yang haram yang disebutkan. Berarti lainnya apa? Halal. Itu bedanya masalah agama dengan dunia, ya. Jadi kalau dunia itu al-asal adalah ibahah, boleh, sampai ada larangan. Kalau dalam masalah agama atau ibadah,
maka kita tidak melakukan sampai ada perintah. Ya, dalam urusan dunia boleh sampai ada larangan. Ya, ketika kita larangannya tahu, ini larangan berarti ditinggalkan. Nah, yang selain yang dilarang diperbolehkan. Ya, apa yang diperbolehkan dari jenis makanan? Ya, semua yang tidak dikecualikan, teman sekalian. Makanan-makanan baik dari jenis daging unta, daging sapi, daging kambing, daging domba, daging ayam, ya, ikan, ya, dan macam-macam dari jenis makanan yang dihalalkan, itu semua adalah kemudahan dari Allah SWT. Minuman, ya, segala jenis minuman, ya, teh, kopi, jahe, kemudian apa lagi, susu dan sebagainya, Bapak sekalian, diperbolehkan. Yang diharamkan yang justru memudaratkan kita. Malabis dibolehkan, Bapak sekalian, kecuali yang dilarang. Yang dilarang misalnya untuk laki-laki misalnya menggunakan pakaian dari jenis sutra, kan gitu ya. Pakaian yang lain dibolehkan. Ya, kita mau pakai gamis, mau pakai baju, mau pakai kemeja lengan panjang, lengan pendek, mau pakai sarung, celana, diperbolehkan selama sesuai dengan koridor yang diajarkan dalam agama, ya, menutup aurat, ya, tidak ketat pakaiannya. Kalau laki-laki tidak melebihkan di bawah mata kaki. Kan gitu ya kaidah umumnya. Ya, demikian pula pernikahan, ya, di mana pernikahan itu ada kemaslahatan, ya, karena Allah berikan kepada kita itu sesuatu untuk kita salurkan. Ya, beda dengan malaikat, ya, malaikat tidak Allah berikan syahwat. Ya, malaikat tidak menikah, tapi manusia diberikan syahwat. Diberikan kebutuhan, ya, untuk berinteraksi dengan seseorang, ya, dalam hal ini berumah tangga. Maka dalam Islam dianjurkan adanya al-nikah, ya, maka ini termasuk dari petunjuk, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutannya, fakullu thayyibin nafi', maka setiap yang baik yang bermanfaat, faqad abahahu syari', dihalalkan, dibolehkan dalam agama. Ya, coba perhatikan, yang halal itu mesti baik. Ya, baik itu asnafil hubub, ya, dari jenis-jenis biji-bijian, ya, wathimar, buah-buahan, ya, buah, masya Allah, begitu banyak buah-buahan jenisnya. Waluhumil hayawanat, ya, daging-daging hewan-hewan laut secara mutlak, ya, masya Allah, ya, ini dihalalkan dalam agama. Wal hayawanatil barriyah, hewan-hewan yang sifatnya barriyah, ya, daratan. Walam yamna min hadza illa kulla khabithin, ya, dan agama tidak melarang kecuali yang buruk, yang memberikan madarat bagi agama kita, akal fikiran atau badan atau harta. Ya. Fama abahahu, apa yang dihalalkan, dibolehkan dalam agama ini, fa innahu min ihsanihi, ini termasuk dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa mahasin dinihi, ya, kebagusan agamanya. Wa ma mana'ahu, apa yang dilarang dalam syariat Islam, maka itu termasuk min ihsanihi, dari ihsannya Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak terjatuh pada perkara yang memudaratkan diri kita sendiri. Ya, contohnya dilarang dari minum-minuman keras, begitu banyak madaratnya, dan termasuk ummul khaba'ith, ya, pokok dari segala keburukan. Agama melarang, karena kalau kita mendekatinya kita akan terjatuh pada sesuatu yang bisa merusak diri kita, akal fikiran maupun tubuh kita. Ya, dan hal-hal yang diharamkan lainnya. Diharamkan mesti ada madaratnya. Dihalalkan di situ ada maslahat. Haitsu mana'ahu mimma yadurruhum, ya, di mana Allah melarang dari apa yang memudaratkan untuk mereka. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya mudarat dihindari, ya, jemaah sekalian. Ya, termasuk di sini di zaman sekarang, ya, selain minuman keras itu adalah rokok misalnya. Ini kalau bisa dihindari karena begitu banyak, ya, madarat-madarat di dalamnya. Ya, mudah-mudahan yang siapapun, ya, yang masih terjatuh pada merokok ini bisa menghilangkan sama sekali, karena madaratnya begitu banyak. Ya, karena agama itu arahnya kepada kemaslahatan, ya, bukan kepada kemadaratan. Ya. Wa min mahasini dinih, dan hal-hal yang sifatnya kebagusan, ya, dalam agama kita. Haitsu innal husna tabi'un lil hikmah wal maslahah, ya, di mana kebaikan itu mengikuti hikmah, mengikuti kemaslahatan, wa murahati al madar, ya, dan menolak kemudaratan. Ya. Kemudian wa kadzalik, demikian pula dalam agama kita, ma abahahu minal ankihah, ya, apa yang dibolehkan dalam syariat ini berupa, ya, al ankihah, ya, berupa pernikahan. Ya.
Wa anna lil 'abdi an yankiha, ya, dan bagi seorang hamba hendaknya menikah. Ya, kan ada hadisnya itu ya. Ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, ya. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaknya dia segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, ya, karena dengan menikah bisa lebih menundukkan apa? Pandangan. Wa ahsanu lil farj, bisa lebih menjaga kehormatan diri. Nah, kalau belum bisa, hendaknya memperbanyak apa? Berpuasa. Ya. Dibolehkan dalam agama kita menikah ma tabalahu minan nisa, apa yang baik baginya dari kalangan para wanita, ya mathna, ya, bisa dia menikah dengan 2 wanita, wa thulath 3, wa ruba' atau 4. Nah, ini maksimal ya, maksimalnya berapa? 4 jemaah sekalian, ya. Ya kan ayatnya jelas ya, fankihu ma tabalakum minan nisa, ya, maka menikahlah oleh kalian dari wanita-wanita yang baik, ya, 2 atau 3 atau 4, ya. Nah, kalau bisa, kalau tidak bisa baru 1. Ya, kalau tidak bisa baru 1 cukup. Lima fi dzalika min maslahati at-tarafain, karena dengan menikah itu akan ada kemaslahatan pada kedua belah pihak. Kalau tadi pada penjual dan pembeli, kalau di sini pada apa? Pasangan suami istri, ya, suami dan istri masing-masing mendapatkan apa? Kemaslahatan, ya, baik dia sebagai suami mendapatkan istri yang solihah tersebut, atau sebaliknya istri yang solihah tadi mendapatkan kemaslahatan bisa menikah dengan suami yang solih. Nah, ini tentunya babnya tersendiri ya, masalah pernikahan sama sekalian, termasuk juga kriteria, ya, pasangan, ya, calon, ya, baik laki-laki maupun wanita. Ya, intinya pilihlah yang nomor 1 adalah agamanya. Ya, ada hadisnya itu bagaimana? Tungkahul mar'ah li arba', ya, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Ya, di antaranya karena hartanya, karena keturunannya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, ya, karena agamanya, ya. Fadhfar bidzatid din, pilihlah yang karena agamanya, taribat yadak, akan beruntunglah engkau. Ya, nomor 1 adalah agama, jamaah sekalian, ini pilihannya. Kemudian yang kedua adalah sifat, ya, kedua adalah sifat. Kemudian yang ketiga, ya, apa yang membuat dia tertarik, ya, apa yang membuat dia tertarik dari lahiriah, ya, wanita tersebut, ya, karena itu disyariatkan adanya nazar, ya, nazar itu melihat, ya, pasangan sebelum dia menikah dengannya. Nah, ini supaya dia ada pertimbangan, ya, jemaah sekalian. Nah, ala kulli hal ini dibolehkan dalam agama kita, dan ini sunnah para nabi dan rasul, ya. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau juga menikah, ya, dengan Sarah, ya, kemudian juga beliau ada Hajar. Ya, demikian pula para nabi-nabi dan rasul-rasul, ya, secara umum, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ya, juga Saudah, ya, binti Zam'ah, kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha, ya, Hafsah binti Umar, ya, termasuk juga Zainab, ya, binti Jahsh, dan ummahatul mukminin lainnya. Nah, lanjutannya, ya, walam yubih lil abdi al jam', ya, dan Allah tidak membolehkan atau syariat tidak membolehkan bagi seorang hamba al jam' baina akthar min arba', tidak membolehkan lebih dari 4. Ya, jadi maksimalnya 4 jemaah sekalian, menikah dengan 4 wanita haroir, ya, jadi menikah dengan 4 wanita haroir yang merdeka. Lima yatarattab ala dzalik, karena kalau dia lakukan itu akan ada kezaliman dan tidak bisa berbuat apa? Keadilan. Ya, tentu di sini bagi seseorang yang memang mampu jamaah sekalian, ya, secara zahir maupun batin, ya, bisa bersikap adil, maka agama membuka apa? Kemudahan tersebut, ya, untuk dia menikah lebih dari 1. Kalau memang dia memiliki kemampuan, ya, bisa bersikap adil, maka agama membolehkan. Nah, ya, jadi maksimalnya adalah arba. Nah, ini mengingatkan saya akan Imam Nasa'i, ya. Imam Nasa'i itu, masya Allah, istri beliau 4, hamba sahaya ya 9. Istri beliau berapa? 4, hamba sahayanya berapa? 9. Masya Allah.
Coba lihat di kisahnya Imam Nasai. Jadi yang tidak boleh di sini lebih dari 4 itu istrinya. Tapi kalau dia mempunyai hamba sahih boleh, kan bukan istri. Gitu ya. Yang tidak boleh melebihi itu istrinya, yang paling maksimal 4 ya. Rahimallahu rahmatan wasi'ah, Imam Nasai. Nah, ma'annahu hathahu 'inda khaufi dzulmi ya. Ma'annahu hathahu 'inda khaufi dzulmi ya. Kemudian syariat juga mewasiatkan ya, juga mengarahkan, memotivasi kalau memang seseorang laki-laki itu takut berbuat dolim ya. Wah, saya takut kalau sampai berbuat dolim, kalau nanti saya menikah lebih daripada 1. Wa adamil qudrah ala iqamati hududillah ya, saya khawatir tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, batasan-batasannya fi zaujiyah dalam pernikahan, maka di sini alal iktisar ala wahidah, cukup berapa? 1 ya, kalau tidak bisa maka cukup 1 ya. Ini sudah luar biasa seseorang diberikan anugerah ya, seorang wanita, meskipun seorang wanita 1 solihah, luar biasa. Ini insya Allah dia mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan dunianya ya. Hirsan ala naili hadzal maksud ya, untuk mendapatkan maksud tersebut. Insya Allah yang di sini 1 semua ya. Insya Allah ya, masya Allah. Saya yakin 1 semua di sini ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ya, meskipun 1 bisa ya, coba sekalian kita dimudahkan ya untuk menguatkannya dunia sampai akhirat nanti. Dan yang belum menikah diberikan kemudahan untuk bisa menikah dalam waktu dekat insyaallah taala ya. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Kenapa? Masya Allah. Masya Allah ya. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, dan pasangan, subhanallah sama sekalian, pasangan itu adalah sebetulnya ya, teman hidup kita yang paling dekat ya sama sekalian. Jadi suami, istri itu adalah orang terdekat kita ya, setelah orang tua kita. Pasangan adalah luar biasa ya, jadi yang bersama kita ya dalam suka dan duka adalah pasangan ya, baik dia suami maupun istri ya. Maka di sini ya, di masa sekarang ini saya nasihatkan terutama diri saya dan para jamaah sekalian agar kita lebih dekat dengan keluarga kita sendiri ya, dengan istri, dengan anak ya. Jangan sampai ya media sosial ya, HP terutama ini menjauhkan kita dari orang-orang terdekat kita ya, karena pada hakikatnya harta kita sesungguhnya ya keluarga itu sendiri. Ada orang tua, pasangan, anak, ini kuatkan, dekatkan ya jamaah sekalian. Dekatkan bagaimana caranya ya, dengan diantaranya saling menunaikan hak dan kewajiban. Kalau dalam buku fikih nanti dijelaskan ada hak-hak seorang suami, hak seorang istri, kewajiban seorang suami, kewajiban seorang istri. Ini perlu diperdalam lagi. Ya, meskipun kita sudah tahu, alangkah baiknya tetap ya mengupgrade ya pengetahuan kita, ilmu kita, apa yang mesti kita lakukan sebagai suami, apa yang mesti kita lakukan sebagai seorang istri. Ya, misalnya sebagai suami dia harus memberikan nafkah lahir batin. Ini nggak boleh disia-siakan ya. Jangan sampai dia sudah menikah kemudian menyia-nyiakan nafkah secara lahir maupun nafkah secara batin ya. Kemudian juga dia hendaknya memperhatikan keluarganya ya, jangan sampai dia menyia-nyiakan, termasuk juga dari sisi waktu ya. Jangan sampai dia banyak di luar ya, bermain di luar, kemudian pulang malam tanpa ada alasan yang benar ya, kemudian terabaikan ya istri dan anaknya. Ini nggak boleh, haram dalam Islam. Demikian pula seorang istri jangan sampai mengabaikan hak-hak suaminya ya. Jadi timbal balik tersebut, adanya penunaian hak dan kewajiban dilandasi ya rasa cinta, mahabbah antara keduanya. Ini insya Allah akan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian ada komunikasi ya, ini juga penting ya sekalian, komunikasi ya, antara suami dengan istri, ada percakapan, ada dialog, ini penting. Karena di era sekarang, era gadget ini luar biasa ya, cukup menggeser ya sekarang. Cukup menggeser komunikasi antara kita dengan orang lain ya, termasuk orang terdekat kita. Ya, mungkin kadang-kadang suami misalnya ya, insya Allah nggak ada di sini ya. Suami yang enggan mendengarkan ucapan istrinya, atau istri yang enggan mendengarkan ucapan suaminya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Atau kita mungkin tersibukkan ya dengan HP kita dari ucapan anak kita misalnya menyampaikan sesuatu. Nah, jangan, ini tidak baik. Jadi kuatkan komunikasi
dan lakukan kewajiban kita sebagai suami juga sebagai istri. Nah, kemudian juga penting juga ya jemaah sekalian, dalam kehidupan berumah tangga itu adanya hal-hal yang bisa merekatkan. Ya, di antaranya apa? Di antaranya makan bersama. Nah, ini penting, makan bareng. Ya, meskipun tidak bisa 3 kali kita sebagai suami, mungkin 2 atau sekali dalam sehari sempatkan ya bersama istri dan anak kita. Ini penting. Makan bareng bersama anak dan istri ya. Kemudian juga syukur-syukur bisa kita tambah dari sisi ibadah. Ya, misalnya tahajud di akhir malam ya, kita bangunkan istri dan anak kita, luar biasa. Kan ada hadisnya ya, rahimallah, semoga Allah merahmati ya, seorang laki-laki yang dia bangun malam, kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau dia tidak bangun, dia ciprati wajahnya. Mula istri yang bangun di malam hari, kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau tidak bangun, diciprati wajahnya. Itu kan mendekatkan semua ya, di samping ada nilai taqarrub kepada Allah, juga mendekatkan hubungan antara kita dengan keluarga. Baik. Terakhir jemaah sekalian, di paragraf terakhir, wa kama anna zawaj min akbari ni'am, ya sebagaimana pernikahan itu termasuk nikmat yang terbesar, wa minad daruriyat, dan termasuk darurat. Masya Allah, apalagi di masa sekarang ya, penting sekali, darurat ini sifatnya ya. Kemudian nikah itu jangan menunggu ini ya, jangan menunggu sukses ya. Karena ada orang itu nunggu apa, wis biar anakku sukses dulu, biar ini. Jangan, kalau dia sudah meminta dan dia sudah bisa memberikan nafkah secara lahir batin, maka berilah kesempatan kita ya, jemaah sekalian ya. Yang penting bisa memberikan nafkah lahir batin kepada pasangan tersebut, bismillah sudah. Bismillah. Ya, jadi lebih awal lebih baik. Kita Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala itu menikah usia berapa? 12 tahun. 12 tahun ya sekalian. Ya, jadi anaknya kalau menikah muda itu apa? Nanti dia insya Allah menangi ya, menangi cucunya, menangi ini. Tapi kalau menikah ya mundur usianya karena menunggu mapan dan sebagainya, nanti mungkin dia nggak menangi ya saat anaknya menikah, saat anak dia punya cucu ya, karena sudah ini ya. Jadi Masya Allah ya, Nabi SAW usia berapa? 24 atau 25 tahun ya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali ya. Nah, tentunya dengan pertimbangan yang matang ya, dengan pertimbangan yang matang, dengan musyawarah, dengan salat istikharah, ini penting sekali. Ini termasuk apa? Sebesar-besar nikmat. Fa ibahatut talaqat. Demikian pula sebaliknya. Kalau tadi ada syariat nikah, Islam juga ada syariat talak. Islam membolehkan talak dalam hal-hal tertentu. Dalam hal tertentu. Misalnya enggak cocok ya. Ya, khasyata aisyatil insan ma'a man la tulaimu wa la tuwafiqu. Dia sudah enggak cocok, enggak ada ini, terus tiap hari apa? Percekcokan, pertengkaran, tiap hari seperti itu. Padahal tujuannya keluarga apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Berarti kan nggak tercapai. Maka dalam kondisi-kondisi tertentu Islam membolehkan. Ya, atau misalnya sebab lain ya, misalnya suaminya nggak memberikan nafkah, nggak berikan nafkah, padahal dia bisa mampu bekerja tapi nggak mau memberikan nafkah. Atau misalnya sebab-sebab lain ya, suaminya misalnya keluar agak dari Islam, waliyadzubillah. Atau misalnya tidak bisa memberikan nafkah secara batin ya misalnya, dan sebab-sebab lain, maka Islam tidak menutup. Islam berikan solusinya apa? Dengan jalan tolak. Tentu ini dijauhi, tapi dalam kondisi tertentu terjadi ya, terjadi Bapak sekalian, dan ini jalan keluar kalau memang sudah tidak bisa ada jalan lain ya. Tentunya jalan ini jangan ditempuh ya, kecuali dalam keadaan terpaksa, sudah dalam keadaan darurat ya. Demikian. Ya, tentu dilihat ya sebab-sebabnya ya. Kalau memang itu adalah ya sesuatu yang masih bisa diislah antara suami istri, maka diislah. Ya, mungkin dari keluarganya bisa mempertemukan, atau penengah yang bisa mempertemukan keduanya, mendamaikan ya, memediasi keduanya sampai keduanya bisa kembali rukun, alhamdulillah. Ya, jadi jangan ditempuh jalan tersebut kecuali dalam kondisi-kondisi yang memang tidak bisa tidak. Wattiraruhu lil baqa fi dhankil hal ya, wattiraruhu ya. Ya, dia dalam keadaan sudah sangat-sangat terpaksa jemaah sekalian, dalam keadaannya di rumah tangga tersebut keadaannya enggak baik ya, dhankil hal, sempit keadaannya
Sementara nikah tujuannya sakinah mawaddah warahmah. Wasiddatil usr, ya, tambah susah, ya, tambah sulit, ya. Maka di sini Islam memberikan jalan tersebut. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, jamaah sekalian, ayat yang ke-130, Allah berfirman, ya, wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi. Coba kita lihat ayatnya, An-Nisa ayat yang ke-130. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini dimulai dari ayat-ayat sebelumnya, jemaah sekalian. Ya, 128 dulu ya. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw irada, ya, dan jika seorang wanita khawatir akan nusuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menuruti tabiatnya yaitu kikir, ya, sampai akhir ayat. 129-nya walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, ya, dan sekali-kali kalian tidak akan bisa berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Ya, fala tamilu kullal mail, maka janganlah terlalu cenderung, ya, kepada wanita yang kau cintai, ya, maksudnya istri yang kau cintai, fatadaruha kal mu'allaqah, ya, sampai akhir ayat. 130-nya wa in yatafarraqa, ya, jika keduanya berpisah, ya, yughnillahu kullam min sa'ati, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Wa kanallahu wasi'an hakimah, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana. Ya, kesimpulannya, Islam, jamaah sekalian, mensyariatkan pernikahan dalam agama kita, menghalalkan halal yang baik, ya, makanan-makanan yang baik, minuman-minuman dan pakaian-pakaian, dan juga menghalalkan pernikahan, kemudian membuka, ya, pintu tolak dalam keadaan tertentu yang memang tidak bisa tidak, ya, ini semua termasuk keindahan dalam agama Islam. Mudah-mudahan dengan ini semua kita semakin, ya, menyadari karunia Allah yang begitu luas, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, keluarga yang kita bina menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tetap langgeng sampai akhir hayat kita nanti, dan sampai di akhirat kelak, ya, dan dipertemukan kita dengan keluarga tercinta sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian apa yang bisa kami sampaikan jemaah sekalian, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi, contoh yang ke-7 dan contoh yang ke-8, dipersilahkan. Nih, silakan. Acara bawa snack, ya. Ya. Itu kalau bisa dihindari sama sekalian, karena di situ ada unsur gharar, ada unsur apa? Ketidakjelasan. Ya, sampean bawa kado, saya bawa kado. Nilainya bisa berbeda. Ya, meskipun suka sama suka, tapi nilainya berbeda di sini, dan nggak tahu isinya apa. Kecuali kalau kadonya terlihat dalamnya. Terlihat dalamnya, ya, isinya terlihat, tapi biasanya kado itu tertutup, ya. Ini dihindari karena di situ ada unsur apa? Ketidakjelasan. Demikian, jelas, ya. Barakallahu fikum. Ya. Kita menyimak, ya, buku-buku atau apa yang disampaikan oleh beberapa asatidz, ya, kalau boleh saya sarankan. Yang pertama Ustadz Irwandi Tarmizi, hafizahullah taala. Yang kedua Ustadz Muhammad Arifin Badri, hafizahullah ta'ala. Yang ketiga Ustadz Aminur Baith, hafizahullah ta'ala. Yang mereka bertiga, beliau bertiga, ya, banyak berbicara tentang muamalah, bisa disimak, ya, kajian-kajiannya, juga buku-bukunya. Ustadz Irwandi buku ada harta haram kontemporer, di situ juga dijelaskan, ya, termasuk seingat saya masalah kado, masalah hadiah, termasuk juga masalah muamalah, ya, secara umum dibahas di situ. Ya, cuman yang saya tahu demikian, ya. Jadi dihindari tukar-menukar kado tersebut. Nah, baik. Kalau sesuatunya jelas, ya, tidak apa-apa. Sampean punya ballpoint, ya, saya punya pensil, tukeran, ya, kan tidak apa-apa.
jelas ya, jelas ini kan barangnya jelas, ridho sama ridho. Tapi kalau di kado tadi nggak jelas isinya apa. Ya meskipun dikatakan masing-masing bawa maksimal 15.000, tapi kan ada yang satu belinya mungkin 13.000, yang satu lagi belinya misalnya 14.000, kan nggak jelas di situ sama sekali. Kemudian dibungkus. Kenapa dibungkus ya supaya penasaran, kan gitu ya. Kan seperti itu tukar menukar kado. Maka di sini dihindari karena ada unsur ya ketidakjelasan. Barakallahu fikum. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian insyaallah apa yang bisa kami sampaikan, ya tentu banyak kekurangan di sana sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.